Saya mau berbagi biar buat pemula aja deh, bagi teman-teman yang udah paham mungkin nggak perlu nyimak vlog ini, tapi ini penting banget sebenarnya. Halo, selamat pagi, bangun tidur nih teman-teman. Lagi-lagi bangun tidur terinspirasi sesuatu, jadi saya pengen ngevlog. Saya tuh suka banget ketika bangun tidur ngevlog. Saya mau berbagi biar buat pemula aja deh, bagi teman-teman yang udah paham mungkin nggak perlu nyimak vlog ini, tapi ini penting banget sebenarnya pemahamannya. Jadi kemarin kebetulan ngevlog sama Om Agus, ya Om Agus aja ya. Om, kalau saya membuat proses burung sukanya dari pakan rendah. Om, kalau saya ada yang bilang atau saya pribadi saya sukanya dari pakan yang sedang. Atau ada yang bilang Om harus tinggi pakannya. Lah, ini nih di sini tuh kadang-kadang yang membuat pemula bingung tuh kasihan di sini. Karena apa ya? Mereka nggak mempunyai pemahaman dan harus memilih dari salah satu dan nggak runtutnya gini loh teman-teman, bisa nggak dari pakan rendah, bisa nggak dari pakan sedang, bisa nggak dari pakan tinggi, semua bisa. Jangan bilang semua bisa. Kenapa? Karena memang terjadinya laba tuh macam-macam, cuman harus dipahami karakter burung seperti apa yang harus dipakan tinggi. Kita memang harus garap burung sewajarnya. Tapi kalau nggak punya pemahaman, ngapain sih harus dikasih timun? Ngapain sih harus dikasih ini? Ngapain sih harus dimandiin? Ini resiko. Ngapain sih harus dipakan tinggi? Ini resiko. Risikonya karena pemahamannya nggak dalam. Dan karakter burung kayak apa yang harus diperlakukan seperti itu, karakter burung seperti apa yang harus dipakan tinggi, karakter burung seperti apa yang harus dipakan rendah. Ini pemula bakal bingung, kalau diratain juga bingung. Boleh diratain dulu semua dari awal, tapi nanti endingnya itu butuh pemahaman yang dalam supaya ngerubah pola. Nah, kalau orang bilang ngerawat sewajarnya ya nggak usah rubah pola aja gitu terus aja, nggak usah dirubah-rubah. Itu efeknya nggak jadi-jadi, bakalan lama. Kalau misalnya biasanya dipolos terus aja, dimandiin terus kayak gitu aja, jadi pun nanti digituin terus, jemur terus lah. Ini yang membuat burung-burung tuh kadang-kadang teman-teman kalau pemahamannya nggak sampai, burung udah jadi tetap dijemur, terus burung kondisi birainya rendah dimandiin, itu malah jadi salah. Jadi pemahamannya jadi masalah gitu loh. Dan ketika pemahaman ini salah, ini jadi memperlama proses. Misalnya gini, burung yang karakter birahinya susah naik, dipakan polos terus, yang naik emosinya ngering rekel kayak gitu loh. Bisa aja yang naik emosinya dipakan polos terus mainnya ditambal-tambal, burungnya malah jadi nggak naik. Jadi makanya ketika pemahamannya salah, ini akan orang risikonya salah. Makanya saya di sini berbagi. Sebenarnya saya pengen bagiin simpel sih. Kemarin sudah saya ceritain tentang perawatan labet, pemahamannya seperti apa, masalah pakan, masalah jemur, masalah kenapa kok harus jantan versus jantan, kenapa kok harus jantan versus paut, kenapa kok harus jantan versus betina. Sebenarnya pola-pola baru ini muncul itu terbentur sama kesulitan ketika burung sudah gacor dipasangin lepas. Bagi teman-teman yang udah paham enak ngomongnya, tapi kasihan bagi teman-teman yang nggak paham fungsinya ini. Makanya butuh yang namanya pemahaman. Om Agus kan kemarin sharing sama saya, dan polanya Om Agus tuh nggak ada yang salah, polanya saya juga nggak ada yang salah gitu loh. Sama-sama benar, cuman ketika burung dipakan rendah naik sampai titik tertentu, dipakan tinggi turun sampai titik tertentu,
akhirnya mencapai titik yang disebut titik gacor. Lah ketika titik gacor ditahan di situ, sebenarnya seperti itu. Cuman kadang-kadang orang itu salah paham karena loh burung saya tak pakan polos loh om sudah gacor. Loh burung saya tak pakan tinggi baru gacor. Nah, kayak gini ini butuh pemahaman. Makanya simak vlognya saya itu detail. Takutnya orang salah paham. Dan padahal misalnya ada orang yang nyalain, ngapain sih kamu harus kayak gitu, ngapain sih kamu harus pakai pakan tinggi, nyalain karena mereka nggak paham. Ngapain sih kamu harus dikawin sama harus dipasangin jantan sama jantan, karena mereka nggak pernah jalani, jadi mereka nggak paham gitu loh. Lah ini teman-teman yang nyimak bener-bener pahami dulu satu jalur satu arah. Misalnya mau niru polanya siapa gitu, pahami aja satu arah, pahami satu arah, coba polanya disimak. Nanti kalau ada kesulitan baru berubah arah. Tapi jangan sampai nanti tiap kali nyimak vlog ini berubah, nyimak vlog ini berubah, nyimak vlog ini berubah. Itu yang kendala. Jadi aku setuju dengan ngerawat burung itu harus sewajarnya, nggak usah aneh-aneh. Aku setuju. Tapi kata sewajarnya ini luas gitu loh. Nakutinya kalau misalnya nanti orang jadi salah paham. Tak kasih contoh seperti ini. Burung yang namanya, aku pernah bahas ya, burungnya Pak Ray yang namanya Maharatu. Itu dulu waktu awal proses itu nggak bunyi-bunyi karena pakannya biasa aja, pakan millet putih misalnya. Itu panjang banget. Kalau itu dibiarin terus pakai pakan millet putih, karakter birahinya nggak bisa bebek, nggak bisa naik, ya bakalan lama. Akhirnya sama Pak Ray itu padahal nggak sengaja dipakan golkoen perkutut, jemurnya sampai siang full seharian. Apakah itu ekstrim dan itu nggak wajar kan? Dengan perawatan nggak wajar, dengan perawatan nggak wajar tapi malah jadi. Lah ketika perawatan nggak wajar, kita harus tahu dulu burungnya kayak apa gitu loh. Maharatu itu burung yang susah birahi, bebek aja susah, bunyi aja susah gitu loh. Galak enggak, takut iya gitu loh. Akhirnya ketika perawatan 4 bulan, dan karakter burung-burung kayak gini tuh kadang jarang ya. Burung rata-rata om susah, padahal Maharatu ini betina. Susah om, birahi ngontrol birahinya betina katanya orang. Lah tapi Maharatu ini burung yang susah birahi, nyatanya dipakan kenceng, dipolin, bukan burung yang emosi loh padahal. Bukan burung yang over emosi loh, bukan burung yang over emosi, nggak ngerekel, nggak apa, cuma dia tenang, nggak ada emosinya, nggak ada birahinya gitu. Akhirnya dipakan tinggi, dijemur selama 4 bulan tuh, jemur kenceng-kencengan. Akhirnya burung itu tiba-tiba konslet. Lah kok bisa om? Tapi ini dipraktekkan lagi ke burung lain, ini nggak jadi gitu loh. Lah terus kalau misalnya terjadi burung yang dengan perawatan ekstrim ini jadi, sama yang bedanya sama burung yang dirawat sewajarnya jadi, itu apa? Ya beda-beda burung. Jadi kenapa kok timbul berbagai macam settingan itu? Karena sebenarnya dengan adanya perbedaan karakter burung inilah yang membuat kita tuh harus mempunyai pemahaman, mempunyai pengertian, pemahaman yang membuat kita tahu kondisi burung ini kayak apa. Lah untuk mengetahui pemahaman seperti itu memang butuh proses jam terbang, harus butuh kita tuh paham dulu tentang burung. Lah wong gacorin burung aja susah, kok ngomongin garap sewajarnya ini juga bahaya. Garap ekstrim ini juga bahaya gitu loh, karena risikonya juga tinggi, sama-sama tinggi. Garap sewajarnya, garap ekstrim itu juga sama-sama tinggi risikonya. Tingginya apa? Kalau yang garap sewajarnya itu mungkin ketemu burung-burung yang kayak Maharatu gini, akhirnya jadi lama banget, ditunggu 2 tahun 3 tahun burung nggak gimana-gimana, akhirnya nyerah. Tapi dipakan tinggi bisa 4 bulan dia berubah gitu. Tapi sebaliknya kalau burungnya ekstrim-ekstriman gimana? Risikonya tiba-tiba cuman mangap atau melet. Misalnya dijemur kencang, pakan kencang, tiba-tiba mangap atau melet. Jadi gini loh, ini pemahaman ya. Ini burung yang dirawat sederhana, ini burung yang dirawat ekstrim. Ini yang mau saya bahas supaya teman-teman begitu cukup paham. Kalau burung yang dirawat sederhana, ini tipikal burung yang memang birahi sama tipikal emosinya atau yang
ada tipikal yang dia ekstrim, jadi dirawat seadanya itu dia gampang banget berubah gitu. Tapi yang dirawat ekstrim ini burung yang benar-benar yang dirawat ekstrim ini burung yang benar-benar datar, maksudnya birahinya kurang, emosinya kurang, itu butuh dipicu, butuh di apa ya, kata orang didongkrak kayak gitu loh. Jadi dari dua hal ini aja berbeda. Dirawat sewajarnya bisa nggak jadi bisa untuk burung-burung seperti apa. Dirawat ekstrim bisa nggak jadi bisa untuk burung-burung seperti apa. Pemahaman tentang karakter burung itu butuh jam terbang. Butuh teman-teman ngamatin. Kalau baru ngerawat burung memang agak susah. Tapi makanya saya kasih beberapa landasan pemahaman burung kayak apa sih Om yang harus dipakan tinggi, misalnya yang ngering banget dipakan tinggi, jadi duduk ya burungnya Om Sean. Burung kayak apa sih Om yang nggak boleh dipakan tinggi? Ya burung yang gampang tidur, gampang riwek, gampang birahinya tinggi, nggak boleh dipakan tinggi gitu loh. Lah ini yang harus dipahami sama teman-teman yang rawat labet sekarang, yang bingung dengan mencari settingan kesana kesini dengan berbagai vlog-vlog yang dilihat. Jadi saya akan netral, saya tidak akan bela siapa-siapa, tekniknya siapapun tuh bener kalau itu bisa terbukti jadi. Karena di situ kalau ditelaah, kalau disaring, dilihat, itu ada pemahamannya. Dan nanti takutnya orang bilang rezeki atau bilang aku rawat sewajarnya jadi it's okay, tidak ada masalah. Kalau memang karakter burungnya sesuai nggak ada masalah. Di milad polos bisa nggak bisa. Kalau jadinya 2 tahun itu nggak dianggap nggak masalah, ya berarti nggak masalah gitu loh. Kalau misalnya dipakan tinggi it's okay nggak, it's okay, jadinya cepat tapi gampang rusak, kalau itu dianggap nggak masalah ya nggak masalah. Makanya saya hari ini pagi-pagi berbagi itu teman-teman. Moga-moga teman-teman harus memahami dulu karakter burungnya supaya nanti ketika nggarap burung itu kita nggak kebingungan harus seperti apa. Makanya saya daripada kadang-kadang ngawasi terlalu ribet, saya ratakan dulu pakan tinggi saya ratain dulu kan. Begitu kok ini udah mulai terlalu birahi, singkirin. Ini pakannya nggak boleh tinggi-tinggi nih. Jadi di situ ada penyaringan di mana kita menyaring burung mana yang harus dipakan tinggi, burung mana yang harus dipakan rendah. Maksudnya pakannya agak diturunkan, mulai diturunkan sampai dia nggak tidur, sampai dia nggak ngeriwik. Sama aja sistem jemur. Sistem jemur itu saya ngelakuin sama, sebenarnya juga penyaringan. Kalau dijemur 2 jam dia masih kuat, masih bunyinya masih enak, masih mau bunyi, ya dilanjut nggak apa-apa 2 jam. Tapi kok tiba-tiba dia malah ngeriwek atau tidur, dia disingkirin, diturunin gitu loh. Tapi saya biasanya awalnya saya ratain semua satu settingan. Nanti setelah itu baru sistem filter. Nah, misalnya nih burung ngomongin mandi, kalau saya kebiasaan mandi pancing, karena apa, saya nggak berani sistem mandiin dulu ataupun tidak dimandiin sama sekali. Kalau saya sistem pancing itu, spray pancing itu gunanya apa? Mengetahui burung mana yang sukanya mandi sendiri, mana yang enggak. Ketika dia nggak mau mandi selama seminggu sama sekali, nggak mau mandi, padahal kestabilan burung salah satunya dari mandi. Makanya harus paham dulu apa fungsi mandi. Makanya ketika burung itu selama seminggu nggak mau mandi dan itu tidak dibutuhkan istilahnya untuk mandi, itu oke, nggak ada masalah mungkin. Tapi saya lebih senang ketika birahinya stabil, karena konsep saya itu naiknya pelan tapi jelas gitu loh. Tidak terlalu lama tapi juga tidak terlalu cepat. Kalau terlalu cepat resikonya aku terlalu lama, kita yang boring. Garap burung di milad putihnya, burungnya karakternya susah birahi. Ya 2 tahun 3 tahun ya capek deh. Naikin birahi memang bukan dari pakan aja, mungkin dari jemur atau dari sistem pasangan diliatin betina ditempel betina, itu kan macam pola itu loh. Lah dari situ kita butuh pemahaman yang dalam gitu loh. Lah ketika misalnya di pakan milad putih polos terus sampai 2 tahun 3 tahun jadi, ya kita capek loh teman-teman. Kita capek itu loh. Lah kalau dipakan tinggi terus akhirnya jadi, ya bagus toh, berarti itu benar sesuai dengan karakter burungnya. Makanya kita butuh ngamati burung kayak yang tadi saya ceritakan. Yang seperti apa sih burung yang harus dipakan tinggi, yang seperti apa burung yang harus di milad putih, dengan perawatan seperti apa. Kalau kita bicara satu settingan itu memahaminya gampang, tapi kalau bicara settingan berbagai macam dan kita rubah-rubah, ya kita bingung nyetel birahinya gitu loh ya teman-teman. Makanya itu harus dipahami.
segitu aja sih teman-teman. Moga-moga sebelum dari garap burung yang istilahnya kita mau ke arah konslet, kita harus paham dulu, jangan sampai ini terjadi salah paham. Risikonya ngikutin vlog seseorang yang terjadi salah paham dan nyalain orangnya itu, nyalain bahwa orang itu nggak bener, saya jadi nggak pakai cara itu, ya karena burungnya beda-beda gitu loh. Padahal vlog itu mungkin bener tapi kitanya yang salah paham gitu loh. Makanya coba teman-teman simak, saya nggak pernah jatuhin vlog-vlog yang lain. Saya tuh pengen membandingkan antara vlog-vlog lain, kita membuka pemahamannya supaya saya benar-benar niat berbagi supaya teman-teman nggak kebingungan. Jangan kaget kalau ada yang ngomong satunya pakan rendah, satunya pakan tinggi, terus teman-teman harus milih yang mana. Ya coba ditelaah dulu burung-burung kayak apa yang teman-teman rawat, dia ngerawat burung-burung kayak apa, dan orang itu jadi berapa lama. Dalam satu kali buat konslet tuh harus 2 tahun. Nah, teman-teman sanggup nggak 2 tahun? Kalau bahan yang dari bahan bener-bener istilahnya bahan jantan, bahan dari mentah. Nah, saya kan di sini mencari sistem pola pikir yang simpel atau pemahaman yang simpel supaya kita mempermudah kita untuk mencari settingan apa yang cocok untuk burung tersebut, untuk burung-burung yang kita rawat. Itu settingannya bisa beda-beda. Kalau saya pakainya pemahaman itu settingannya bisa macem gitu loh. Endingnya misalnya diratain dulu, nah nanti setelah itu kita bagi-bagi settingannya jadi macem. Yang ini di pakan tinggi, yang ini di pakan rendah, yang ini mandi semprot karena dia nggak mau mandi, yang ini mungkin nggak perlu dimandiin karena dia bisa mandi sendiri gitu ya teman-teman. Jadi simpel aja sih, pola pikirnya simpel. Saya nggak mau buat teman-teman bingung. Jadi teman-teman juga harus paham ini bahwa konslet ini bisa dari berbagai macam arah dan bisa dari berbagai macam settingan tergantung karakter burungnya gitu ya. Nanti untuk selanjutnya ini, karena saya kalau ngevlog seperti ini teman-teman jangan bingung loh, Pak Waris, lah kok vlog-vlognya yang lain kok kayak betina vektor gacor tertunda ya. Karena kebetulan kalau saya bangun, saya mendapat inspirasi, mendapat sesuatu yang mungkin harus disampaikan, saya akan langsung tuangkan di sini tanpa harus saya buat sket. Saya harus buat, karena ini pemahaman semua yang ada di si kepala saya ini saya curahkan ke sini sebenarnya. Saya pengen berbagi biar teman-teman benar-benar paham gitu loh. Saya benar-benar terbuka dan apa adanya. Jadi teman-teman harus paham. Jangan menganggap saya tuh niat jatuhin orang atau niat bagaimana ketika ngomongin sesuatu terus wah ini sengaja mau bersaing. Enggak, saya nggak pengen bersaing. Boleh bersaing, istilahnya yang lain boleh deh dengan cara apa aja terserah gitu. Saya nggak niat bersaing gitu loh. Kalau teman-teman pengen tahu silahkan main ke tempat saya, dolan ke tempat saya. Di sini juga selalu terbuka, tidak ada hal yang ditutup-tutupi. Monggo datang ke tempat saya, kita sharing bareng, kita ngobrol panjang lebar, kita akan bicara tentang banyak pemahaman-pemahaman yang bagus supaya teman-teman ini benar-benar paham gitu ya. Oke, sampai di situ dulu. Salam minor, masuk akal.